Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arifah Putri Nuraini dari Prodi BPSD semester 3 perwakilan kelompok 1. Saya hari ini akan mewawancarai Saudari Anggun dari alumni kampus Mengajar 6. Halo, perkenalkan nama saya Anggun Sulistiawati. Saya mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling semester 5. Saya alumni dari kampus Mengajar angkatan 6. Tolong Anggun ceritakan pengalamannya selama mengajar di kampus Mengajar. Ini cerita singkat aja. Iya. Mungkin dari awal pendaftaran itu kan ada beberapa syarat yang harus kita penuhi ya. Mungkin dari transkrip, sertifikat ormawa, terus KTP itu penting banget buat kita segera lengkapin karena apa? Itu nanti kan akan jadi tes pertama di tes administrasi. Jadi untuk yang mau daftar tolong diperhatikan banget di itu. Lalu setelah itu nanti kan kita dapat email untuk melanjutkan tes lagi untuk diterima dan alhamdulillah kemarin diterima di SD Islam Muslim Surakarta di dekat Mangkunegaran. Pengalamannya ada seneng ada sedihnya. Senengnya karena apa? Senengnya karena saya dapat bertemu dengan teman-teman baru, teman satu tim saya yang sangat amat kompak, sangat amat baik, sangat amat gotong royong. Kita mampu menyelesaikan proker kita dari awal sampai akhir dengan lancar. Saya juga bisa ketemu sama murid-murid baru, sama adik-adik semua dari kelas 1 sampai kelas 6, walaupun memang di sekolah saya, sekolah Paramatan cuma ada 11 orang. Cuma menurut saya itu pengalaman baru buat saya. Saya senang banget bisa gabung sama adik-adik semua. Sedihnya itu melihat kondisi keadaan sekolahnya ya. Karena kan itu sekolah swasta, sekolah swasta tapi terhitung sekolah yang kecil. Karena muridnya cuma 11 orang. Sedihnya karena melihat selama ini pembelajarannya kurang efektif gitu. Jadi mereka pelajaran yang didapat itu kurang maksimal gitu. Jadi pengalamannya campur aduk, ada senang ada sedih. Oh ya, gini Kak, saya mau tanya, apakah selama kakak itu mengajar di kampus Mengajar pernah menemui siswa di kelas rendah untuk tidak bisa membaca? Kalau untuk yang tidak bisa membaca ada satu anak di kelas 2 karena kebetulan dia ABK juga. Jadi ya bacanya nggak sama sekali nggak bisa sih, cuma memang nggak lancar. Harus setiap hari harus kita ajarin lagi. Misal hari ini baca ini bisa, tapi besok udah lupa lagi. Jadi kita setiap hari harus selalu ngajarin gitu loh, harus selalu diasah saja karena balik lagi dengan kondisi keadaan dari murid tersebut. Ya. Terus strategi apa yang Mbak Anggun ambil untuk apa ya biar anak itu ada semangat dari dirinya sendiri juga apa? Kalau strategi untuk menghadapi anak-anak, jadi kita itu setiap minggu itu kita kan ada beberapa proker yang beda-beda ya. Contohnya di literasi. Nah, di setiap minggu itu kita akan beda tema. Jadi misal minggu ini tema kita literasi dengan bacaan dongeng. Nah, besok lagi kita beda tema lagi, bisa sama komputer dengan video juga bisa, kan itu juga termasuk literasi. Jadi setiap minggu kita itu akan ganti materi buat para murid juga. Jadi biar mereka nggak bosen juga. Terus kita juga ada poin-poin gitu. Jadi kalau misal adik-adik ini semua bisa mengumpulkan poin, nanti dapat reward dari kita. Jadi mereka akan semakin semangat. Selama ini kakak apakah menemukan suatu tantangan baru dari anak-anak yang mungkin malas membaca? Itu kan termasuk anak Indonesia banget ya, malas membaca banget. Apalagi tuh tiba-tiba pagi-pagi disuruh membaca, aduh bu guru nggak mau nih, aku nggak mau gitu, gimana? Kalau itu sih strategi kita pasti akan menghadapi anak-anak seperti itu ya, apalagi anak-anak SD itu kan memang mereka kalau nggak diberi motivasi lebih itu kan pasti akan susah. Jadi kita balik lagi tadi, kita akan mengiming-imingi mereka dengan reward. Tapi selain dengan reward, kita juga memberikan pembelajaran yang tentunya kreatif dan juga menarik bagi anak-anak tersebut. Jadi mereka setiap minggu akan merasakan pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi itu nanti lama-kelamaan akan menimbulkan semangat dari anak tersebut. Gitu, Mbak. Iya. Dari yang Mbak ceritain tadi tuh, apakah pernah menemui kendala-kendala yang terjadi saat literasi gitu? Kalau kendala pasti ada. Kalau di literasi para siswa itu karena
sebelumnya pembelajaran juga kurang efektif ya dari pihak sekolahnya juga. Mereka kurang memahami isi bacaan, bisa baca tapi nggak memahami isi bacaan intinya gitu loh. Jadi kita harus selalu mendampingi mereka. Kalau Mbak misal tanya, Mbak ini artinya apa? Nah kita ikut menjelasin gitu. Dari penerapan yang Mbak lakukan itu apakah ada peningkatan ke siswanya sendiri atau bagaimana? Kalau peningkatan ada, karena kan di kampus mengajar itu kita akan melakukan tes AKM ya, yaitu ada pretest sama posttest. Nah pretest itu pas awal kita terjun di sekolah kita akan memberikan AKM pada anak, kita akan mengukur tingkat literasi dan numerasi anak. Nah di akhir nanti kita juga akan memberikan posttest, itu hasil akhirnya. Tapi kalau kemarin sih di sekolah saya alhamdulillah ada peningkatan dari literasi sama numerasi dari hasil tes AKM tersebut. Baik, terima kasih Kak. Dari Mbak sendiri atau dari teman-teman Mbak dari kampus mengajar itu apakah juga melibatkan orang tua siswa untuk mengajari membaca? Kalau di tim kami kebetulan kami tidak melibatkan orang tua karena kebanyakan dari mereka itu orang tuanya bekerja gitu. Jadi mereka pun kadang berangkat pergi ke sekolah itu nggak sama orang tua. Jadi kita nggak sempat menemui orang tua. Dari pihak sekolah juga nggak pernah buat pertemuan antara kami dengan para orang tua dari walinya. Gitu. Oke. Ada kerjasama antara Mbak Anggun dengan guru-guru di sana terkait program literasi ini? Kalau kerjasama dengan guru pada program kita, kalau pengalaman saya kemarin itu pribadi nggak ada. Kalau di program kami loh ya, jadi kan kita setiap kampus mengajar itu kita satu tim punya proker. Tapi untuk prokernya kita itu berjalan sendiri tanpa kolaborasi dengan guru karena ya kembali ke tadi gurunya jarang masuk. Itu jadi kita juga susah juga kalau kita harus mengandalkan para bapak ibu guru. Jadi kita jalan sendiri. Cuma kalau untuk pembelajaran di kelas kita biasa berkolaborasi sama bapak ibu. Tapi di programnya kita berjalan sendiri sih. Berarti Mbak itu tetap berkomunikasi dengan guru gimana caranya untuk meningkatkan minat siswa terhadap membaca, tapi tidak dengan program literasi ini ya? Iya, kita kalau komunikasi tetap. Cuma pada saat kegiatan kita tetap berjalan sendiri. Menurut Mbak nih, apa yang menjadi faktor-faktor pemicu bagi siswa itu untuk sulit membaca? Kalau faktor-faktornya, kalau di sekolah ya, di sekolah itu ya karena fasilitasnya yang kurang, terus juga pembelajaran yang kurang efektif dari para guru juga, karena di sekolah saya itu gurunya cuma ada empat aja, empat orang aja, dan itu kan sangat amat kurang ya untuk sekolah. Terus juga kebetulan para gurunya sering banget nggak masuk, jadi kemampuan siswa kan juga tergantung itu juga kan. Kalau mungkin dari keluarga, karena kebanyakan mereka juga biasa ditinggal kerja oleh orang tua dan di rumah sudah diberi handphone, mereka mempergunakan handphonenya tidak pada semestinya anak SD gitu. Jadi memang itu yang mempengaruhi literasinya kurang gitu sih menurut saya. Oke, Mbak, apakah dari Mbak atau dari teman-teman KM ini apakah ada sering melakukan evaluasi terhadap siswa terkait literasi yang Mbak bikin ini? Kalau kita setiap minggu ada rapat evaluasi. Jadi kan kita setiap hari Rabu itu propernya Rabu literasi. Nah, kita lihat nih minggu ini proper kita misalnya bacaan dongeng. Nah, setelah itu kita kasih kuis. Kalau misal ternyata pada proper itu kurang efektif pada mereka, minggu depannya kita akan ganti materi. Jadi bisa setiap minggu itu kita pasti ada evaluasi. Kira-kira minggu depan enaknya yang lebih efektif kita harus bagaimana, temanya seperti apa, terus prosesnya bagaimana. Jadi Mbak melakukan evaluasi terhadap siswanya langsung ya, tapi dari tinjauan Mbak dari programnya Mbak sendiri. Iya, jadi kita evaluasinya setelah melihat hasil para siswanya gitu ya. Kebanyakan mereka itu pembelajarannya efektif apa enggak. Kalau nggak efektif, minggu depannya kita akan ganti temanya atau caranya untuk kita memberikan program literasi pada mereka. Terima kasih Mbak Anggun atas waktunya. Semoga Mbak Anggun sukses selalu. Amin. Dan tolong sampaikan kesan dan pesan bagi anggota yang akan mendaftar di kampus mengajar Gus nanti gimana? Oke, untuk teman-teman yang mau daftar kampus mengajar
Semangat, semoga mendapat sekolah yang baik dalam penerimaan mahasiswanya. Juga perhatikan setiap tes yang ada di kampus mengajar itu nanti, dari tes administrasi, tes pengerjaan. Semangat, semoga sukses. Baik, terima kasih Mbak Gun. Assalamualaikum